Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri adalah Thomas, kemudian ada Vilkanova Kardin, ada Teresia Evangelis Avila, ada Emmanuel Christian Sila, dan Eusebia Divergenelu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang situational influences. Nah, apa saja yang kita bahas? Kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, pada slide ini, kita akan membahas tentang the situation interacts with the marketing activity and the individual to determine behavior. Nah, di sini teman-teman, itu ada gambar diagram. Nah, itu juga akan menjelaskan analogi berpikir kita nanti, pembahasan yang dimulai dari situation karakteristik, marketing activity, bagaimana individual karakteristiknya, hingga sampai consumption responses gitu ya. Consumption responses, seperti itu. Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih yang disebut dengan situasi komunikasi, apa sih yang disebut juga dengan situasi pembelian, apa sih yang disebut dengan the use gitu ya, situation use gitu. Nah, kemudian kita akan berbicara juga tentang physical features, social surrounding, temporal perspektif gitu ya, perspektif yang temporal gitu, dan text definition, kemudian antecedent states. Terus kemudian bagaimana sih kultur dan subkulturnya, sosial kelasnya, motivasinya mereka tuh membeli produk tuh apa gitu. Apakah berdasarkan emosi atau tidak. Terus hingga nanti kita akan berbicara tentang disposition hingga evaluasi, problem recognition, information processing. Nah, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu selama kita lihat di slide-slide yang berikutnya seperti itu. Pada slide kali ini kita akan berbicara tentang pengaruh situasional atau situational influence gitu ya. Sebenarnya itu apa sih? Ada 3 poin penting sebenarnya, yaitu pengaruh situasional sebagai semua faktor tertentu pada waktu dan tempat yang tidak mengikuti pengetahuan tentang atribut stabil konsumen dan stimulus dan yang memiliki efek pada perilaku saat ini. Nah, ini nanti akan penjelasannya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di situ ada satu pengecualian di mana situasi itu bisa terpisah antara konsumen dan stimulus gitu. Kemudian pengecualian itu maksudnya apa sih? Pengecualian adalah bentuk karakteristik sementara. Misalkan ada karakter-karakter tertentu yang itu memang menjadi bahan pertimbangan begitu. Nah, itu apa sih? Kita kan maju satu persatu tahapannya. Nah, yang terakhir di situ kita akan berbicara tentang stimulus yang khusus untuk situasi dan kadang-kadang bahkan disebabkan olehnya. Nah, itu apa? Kita akan bahas satu persatu. Secara garis besar, yaitu tadi sudah kita lihat di slide yang sebelumnya tentang alurnya. Ini adalah pembukanya, gitu. Sekarang kita masuk di dalam situasi pembelian. Nah, di sini teman-teman, saya akan jelaskan secara singkat bahwa sebenarnya itu mereka tuh dipengaruhi perilakunya berdasarkan preferensi, kemudian dengan siapa mereka pergi gitu. Kemudian mereka juga mempertimbangkan berapa harga yang mereka bisa mau bayar gitu. Konsumen yang maksudnya bisa terima untuk membayar produk tersebut. Nah, hal ini akan mempengaruhi hingga nanti mereka bagaimana melihat sisi-sisi dari iklan itu. Apakah mereka itu iklannya itu apakah benar-benar menarik atau tidak, itu menjadi poin penting salah satunya di dalam situasi pembelian seperti ini. Misalkan sebagai contoh begini, ketika saya melihat iklan bahwa misalkan iklan tersebut seperti le mineral itu ada manis-manisnya, terus kemudian apakah benar saya minum le mineral itu ada manisnya, ternyata saya minum itu ada, saya akan beli. Tetapi ketika saya nanti pergi berbelanja tersebut, situasinya akan berubah ketika ada teman saya bilang, jangan beli le mineral, beli aja produknya Aqua gitu, karena Aqua lebih terpercaya. Nah, itu bisa sangat mempengaruhi. Terus kemudian misalkan saya menggunakan preferensi, saya menggunakan produk minuman yang lain, nah itu juga akan menjadi pengaruh-pengaruhnya. Nah, situasi-situasi ini yang sebenarnya harus dipertimbangkan. Kenapa situational influences ini sangat
mempengaruhi motif pembelian dari konsumen. Diikuti juga dengan respon terhadap konsumen, itu juga sangat berpengaruh dan hingga akhirnya ke dalam keputusan pengambilan apakah akan membeli atau tidak, seperti itu. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajer bisa melakukan komunikasi terhadap konsumen. Artinya apa? Manajer tidak bisa melakukan komunikasi asal-asalan ketika melakukan pemasaran. Contoh bagaimana misalkan obat batuk atau obat muntah atau obat diare itu ditawarkan di jam-jam makan. Jelas apabila iklan itu ada bentuk muntah-muntahan atau kemudian dianggap menjijikkan, tentu pesan itu tidak tersampaikan. Artinya tujuannya tidak tercapai. Sedangkan tujuan dari pemasaran sendiri adalah bagaimana bisa mendapatkan pasar yang potensial serta terjadi feedback hingga menjadi pelanggan yang loyal. Tentu itu membutuhkan komunikasi yang reseptif. Seperti itu secara garis besarnya. Pada slide ini kita akan berbicara the usage situation atau situasi penggunaan. Nah, tentu saja pemasar itu sebenarnya perlu mengetahui situasi penggunaan di mana produk mereka sesuai atau mungkin cocok gitu. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa pengetahuan itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka akan berbicara tentang relevansi penggunaan dari produk tersebut dalam situasi-situasi yang dianggap relevan. Kemudian di sini penelitian itu menunjukkan bahwa strategi situasi penggunaan yang diperluas dapat menghasilkan keuntungan penjualan yang besar untuk produk yang sudah mapan. Saya ambilkan contoh sebenarnya begini. Seperti oatmeal. Oatmeal itu memiliki avenantramid, yakni zat antioksidan yang mampu mencegah penyumbatan pembuluh darah sehingga mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, studi ini itu bisa membantu penjualan dari oatmeal itu sendiri, sehingga tidak hanya berbicara tentang cita rasa, tapi juga berbicara tentang manfaat-manfaat lain yang mungkin oatmeal bisa didapatkan ketika membeli. Hal tersebut dianggap relevan oleh konsumen, bahkan untuk pasar-pasar yang membutuhkan makanan yang sehat untuk jantung. Seperti itu. Nah, kita akan bicara tentang situasi disposisi. Nah, situasi disposisi itu berbicara tentang bagaimana disposisi ini menyebabkan permasalahan, bukan permasalahan, lebih tepatnya bagaimana signifikasi peluang bagi pemasar. Nah, tentu saja, misalkan begini, orang-orang membeli barang-barang yang mudah didaur ulang, kemudian produk-produk yang tidak didaur ulang itu akan mungkin kurang laku misalkan. Atau kemudian kita juga harus melihat bahwa disposisi produk yang sudah ada harus terjadi sebelum atau bersamaan dengan perolehan produk baru. Misalkan sebagian besar konsumen harus melepas tempat tidur yang ada sebelum menggunakan yang baru. Artinya apa? Dalam hal ini pemasar juga harus perlu memahami bagaimana pengaruh situasional dalam pengambilan keputusan disposisi untuk mengembangkan produknya dan bagaimana program marketingnya biar lebih efektif dan efisien. Kemudian tentu saja hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu dari sisi tanggung jawab secara sosial. Itu secara garis besarnya. Sekarang kita akan masuk di dalam karakteristik situasi dan perilaku konsumsi. Yang pertama, kita akan bicara tentang physical surroundings atau lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik yang harus teman-teman pahami adalah dia tuh cakupannya apa saja. Pertama, dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan konfigurasi barang dagangan atau bahan lain di sekitar objek stimulus. Nah, kemudian di sini lingkungan fisik itu adalah jenis pengaruh situasional yang banyak digunakan terutama untuk aplikasi retail. Consumer insight gitu ya, dalam hal ini wawasan konsumen itu lebih jauh satu aspek ke lingkungan retail fisik gitu. Nah,
Di sini tuh kita juga akan melihat sisi-sisi faktor retail eksternal seperti arsitektur, pengaturan, dan bermacam-macam pengecer. Hal ini merupakan penting bagaimana pengalaman belanja konsumen. Terus kemudian interior toko yang seringkali dirancang untuk menciptakan perasaan khusus pada pembeli. Seperti contohnya adalah misalkan ada display khusus yang di tempat-tempat mall, swalayan yang sering kita lihat. Mereka menyajikan perancangan-rancangan khusus guna menarik pelanggan. Seperti itu. Nah, tentu saja aspek ini sangat penting. Kenapa? Karena secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen ketika akan melakukan pembelian. Seperti itu. Itu secara garis besarnya. Karena pemaknaannya ada beberapa yang nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Pada gambar kali ini sebenarnya begini. Setelah kita mengetahui bahwa bentuk lingkungan fisik, nah ini adalah contohnya ilustrasi dari dekorasi retail store gitu ya, yang dimana lingkungan secara fisikalnya gitu. Di situ ada produknya, ada image-nya gitu, ada produk lainnya, ada target marketnya, itu ada semua. Tapi begini, ada satu hal yang menarik bahwa di dalam atmospherics itu dijelaskan proses yang digunakan manajer untuk memanipulasi lingkungan retail fisik untuk menciptakan respon suasana hati tertentu dalam pembeli. Nah, atmosfer itu sangat penting baik secara online dan hal ini juga akan memicu untuk mendapatkan perhatian dari para pemasar. Nah, tentu saja itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Lingkungan fisik dalam hal ini suasana toko itu juga nanti akan berkaitan bila kita masukkan di bidang jasa seperti rumah sakit, bank atau restoran, seperti itu secara garis besarnya, sehingga apa yang menjadi tujuan yang digunakan itu terpenuhi, seperti itu. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi gitu. Karena di gambar ini sebenarnya kita akan berbicara tentang citra gitu. Citra yang ingin ditunjukkan, karakteristik, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana nantinya konsumen melihat tersebut dengan tujuan untuk membeli, seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang sedikit service. Nah, pada gambar 3.2 ini kita akan berbicara tentang pengklasifikasiannya. Sebenarnya teman-teman, di time spent in facility itu ada 3 yang harus teman-teman perhatikan. Pertama adalah waktu, short, pendek, moderate itu tengah, extended itu hari, jadi lama gitu ya. Nah, kita berbicara tentang consumption purpose, apa sih tujuannya gitu. Nah, di sini jelas bahwa tujuan konsumsi itu dijelaskan atau dikategorikan ada yang berdasarkan utilitarian ketat. Artinya apa? Utilitarian itu berdasarkan nilai manfaatnya hingga benar-benar dalam bentuk hedonis, seperti itu. Nah, dalam hal ini seperti pijat, pergi ke Starbucks gitu. Ada yang menghabiskan consumption-nya itu dalam waktu jangka pendek, misalkan dalam hitungan jam, menit. Tapi ada juga yang menghabiskan waktunya dalam bentuk jangka panjang, hari atau bulan, seperti itu. Nah, dalam hal ini karakter fisik dan perasaan serta citra yang mereka ciptakan sebenarnya sangat penting seiring dengan meningkatnya motif untuk hedonis dan waktu yang terlibat dengan layanan. Artinya apa? Semakin meningkatkan citra dan kemudian meningkatkan karakter fisiknya, otomatis akan memancing seseorang untuk membeli atau menggunakan layanan jasa tersebut, seperti itu, dari yang ditawarkan, seperti itu. Atau misalkan kita ambil contoh, kita liburan di Bali, seperti itu. Bali itu dilihat dari suasananya yang hangat, menarik, dan dalam bentuk fisiknya itu pemandangan panorama alam yang luar biasa, bisa dinikmati, seperti itu. Itu secara garis besarnya di dalam gambar ini, gitu. Nah, di sini itu kan dijelaskan ada dry cleaner bank itu berdasarkan utilitarian hingga ke hedonik. Hedonik adalah facial cult.
facial, terus kemudian minum kopi di Starbucks, seperti itu. Secara garis besar seperti itu. Selanjutnya, setelah menetapkan pentingnya lingkungan fisik, sekarang kita akan memeriksa beberapa komponen yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, warna. Warna dan karakteristik warna tertentu dapat menciptakan perasaan gembira dan gairah yang berhubungan dengan perhatian dari para konsumer atau pembeli. Para pembeli sering memilih apa yang ingin dibeli berdasarkan warna toko, dan alasan seseorang memilih barang tertentu sebagian besar dipengaruhi oleh warna. Warna-warna yang terlihat di toko dapat mempengaruhi apakah seseorang akan membeli atau tidak. Warna dalam sebuah toko juga dapat menciptakan emosi yang berbeda dari para pembeli. Misalnya, warna-warna cerah lebih membangkitkan gairah daripada warna-warna kusam, seperti warna merah dan kuning lebih membangkitkan gairah daripada warna-warna dingin seperti biru dan abu-abu. Yang kedua yaitu aroma. Ada semakin banyak bukti bahwa bau atau aroma dapat mempengaruhi belanja konsumen. Satu studi menemukan bahwa lingkungan yang wangi dapat menghasilkan niat yang lebih besar bagi para konsumen untuk kembali mengunjungi toko, dan lebih tingginya niat untuk membeli beberapa item yang ada di toko tersebut. Dan studi lain menemukan bahwa satu aroma, contohnya parfum brand lokal merek Skincoat dengan wangi Sexy Scent, yang dapat memberikan aroma yang glamor dan menenangkan bagi para pelanggan. Dan studi ketiga menemukan bahwa kehadiran aroma tertentu dipengaruhi oleh retail yang dapat meningkatkan kesenangan, gairah, waktu yang dihabiskan konsumen lebih banyak di toko, dan dengan itu mereka mengeluarkan lebih banyak uang karena membeli beberapa item. Dan studi keempat menemukan bahwa lingkungan yang harum dapat meningkatkan ingatan dan evaluasi merek. Contohnya ketika kita menemukan suatu merek baru, kita dapat mengenal merek tersebut melalui wangi dari merek tersebut. Yang ketiga yaitu musik. Musik dapat mempengaruhi suasana hati konsumen, yang mempengaruhi berbagai perilaku konsumsi, baik dalam pengaturan pengecer tradisional maupun dalam pengaturan online. Kita lihat pada tabel 13.1 di bawah, menunjukkan bahwa musik lambat meningkatkan margin kotor untuk satu restoran dan hampir 15% per kelompok pelanggan dibandingkan dengan musik cepat. Namun, musik yang lambat tampaknya telah membuat santai dan memperlambat pelanggan dan menghasilkan lebih banyak waktu di restoran, serta secara substansial lebih banyak pembelian dari bar. Restoran yang mengandalkan perputaran pelanggan yang cepat mungkin lebih baik dengan musik yang bertempo cepat. Kita lihat yang pertama yaitu pada service time dengan slow music 29 menit, fast music dengan tempo 27 menit. Yang kedua customer time at table dengan slow music 56 menit dan fast music 45 menit. Dan yang ketiga yaitu customer groups living before seat dengan slow music 10,5% dan fast music 12,0%. Teman-teman bisa melihat bagian ke-4, ke-5, dan ke-6. Aspek lain dari musik selain tempo juga penting. Misalnya, mencocokkan musik dengan preferensi musik audiens target sangat penting untuk hasil retail yang positif, seperti kepuasan dan kenikmatan, waktu penelusuran, pengeluaran, kualitas layanan yang dirasakan, serta berita positif dari mulut ke mulut. Selain itu, musik dapat menciptakan tingkat gairah bagi para pelanggan.
Dan yang keempat yaitu keramaian. Keramaian umumnya menghasilkan hasil negatif bagi para gerai retail maupun konsumen. Semakin banyaknya orang yang memasuki suatu toko atau semakin banyak ruang toko yang dipenuhi barang dagangan, maka semakin banyak presentase pembeli yang akan mengalami perasaan sesak, terbatas, atau klaustrofobia. Sebagian besar konsumen merasa perasaan ini tidak menyenangkan dan akan mengambil langkah untuk mengubahnya. Dan cara utama untuk melakukannya yaitu dengan menghabiskan lebih sedikit waktu di toko dengan membeli lebih sedikit dan membuat keputusan yang lebih cepat serta menggunakan lebih sedikit informasi yang tersedia. Hal ini pada gilirannya cenderung menghasilkan pembelian yang kurang memuaskan, perjalanan belanja yang tidak menyenangkan, dan kemungkinan berkurang waktu dan kemungkinan tidak kembali ke toko tersebut. Next. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan sosial atau social surroundings. Lingkungan sosial adalah tindakan orang-orang yang sering dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Yang pertama, pengaruh sosial adalah kekuatan signifikan yang bertindak atas perilaku kita karena individu cenderung untuk memenuhi harapan kelompok, terutama ketika perilaku itu terlihat. Seperti saat berbelanja, merupakan aktivitas yang sangat terlihat dan penggunaan banyak merek yang dikonsumsi oleh produk tunduk pada perilaku sosial. Dan hal itu terutama berlaku bagi mereka yang sangat rentan terhadap pengaruh interpersonal. Sebagai salah satu contohnya, bahwa konsumen lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku mencari variasi di depan umum, seperti mereka lebih mengonsumsi produk yang kurang mereka sukai. Alasannya adalah konsumen mereka bahwa orang lain memandang mereka lebih positif atau lebih menyenangkan, menarik, mengaksikan jika pembelian mereka menunjukkan lebih banyak variasi. Kecenderungan ini lebih kuat untuk mereka yang lebih rentan terhadap pengaruh interpersonal. Yang berikutnya, peran pengaruh sosial pada rasa malu. Malu adalah emosi negatif yang dipengaruhi oleh produk dan situasi. Contoh produknya adalah kondom. Jadi, pada produk ini lebih memalukan karena rasa malu didorong oleh kehadiran orang lain dalam situasi pembelian atau penggunaannya, karena rasa malu dapat menghalangi pembelian. Ini merupakan area penting bagi pemasar. Yang berikutnya, berbelanja impulsif bisa dikarenakan prestis dan adanya kehadiran orang lain. Yang berikutnya, ada kalanya manajer tidak dapat memiliki kendali atas karakteristik sosial atas sebuah situasi. Yang berikutnya, teman-teman bisa melihat ilustrasi 13.3 ini. Jadi, pada ilustrasi ini tuh menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu iklan dari Wrangler yang mempromosikan jelas casual tentang pakaiannya. Jadi, pada ilustrasi ini menunjukkan bahwa gaya bervariasi itu tergantung pada situasi sosial di mana mereka akan dipakai. Yang berikutnya, perspektif sementara atau temporal perspective. Perspektif temporal bersifat situasional, karakteristik yang berhubungan dengan efek waktu pada perilaku konsumen. Waktu sebagai faktor situasional dapat memanifestasikan dirinya dalam jumlah cara. Jumlah waktu tersedia untuk pembelian memiliki dampak yang substansial pada proses keputusan konsumen karena keterbatasan waktu. Umumnya, konsumen akan mendapatkan peranan tekanan yang lebih tinggi, pencarian informasi yang terbatas, pemilihan alternatif yang lebih sedikit, persepsi layanan pengecer
yang menurun sehingga pada umumnya konsumen akan lebih cenderung kepada produk yang umum, misalkan merek kecap ABC. Jadi, hal ini munculnya loyalitas merek. Yang berikutnya, belanja online berkembang pesat sebagai akibat dari tekanan waktu yang dirasakan oleh banyak rumah tangga dengan karir ganda dan orang tua tunggal. Karena dalam belanja online, ia memiliki potensi untuk mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian tertentu. Dan dalam berbelanja online tidak memakan waktu yang lama. Yang berikutnya, text definition atau definisi tugas. Definisi tugas adalah alasan terjadinya aktivitas konsumsi. Dikotomi tugas utama digunakan oleh pemasar adalah antara pembeli untuk penggunaan sendiri dengan pemberian hadiah. Yang berikutnya tentang pemberian hadiah, bahwa konsumen menggunakan strategi belanja dan kriteria pembelian yang berbeda ketika berbelanja untuk hadiah dengan berbelanja untuk barang yang digunakan sendiri. Contohnya, pemberian hadiah kepada orang yang sedang berulang tahun, dan pemberian hadiah itu sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi, harapan sosial dan situasi konsumsi ritual seperti ulang tahun ini sering membutuhkan pemberian hadiah terlepas dari keinginan sebenarnya si pemberi. Pemberian hadiah menghasilkan kecemasan di pihak pemberi dan penerima. Hadiah mengkonsumsikan makna simbolis pada beberapa tingkatan. Item hadiah itu sendiri umumnya memiliki nama atau dapat diketahui harga yang dapat diartikan sebagai ukuran penghargaan yang dimiliki pemberi terhadap penerima. Gambar dan fungsi hadiah menyiratkan kesan pemberi gambar dan kepribadian penerima. Itu juga mencerminkan citra dan perhatian si pemberi. Baik, yang berikutnya ada antecedent status. Ciri-ciri individu yang bukan karakteristik abadi seperti suasana hati sesaat atau kondisi disebut keadaan antecedent status. Misalnya, kebanyakan orang mengalami keadaan depresi atau kegembiraan dari waktu ke waktu yang biasanya bukan bagian dari riasan individu mereka. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi antecedent status. Yang pertama yaitu ada moods atau suasana hati. Suasana hati adalah keadaan perasaan sementara yang umumnya tidak terikat pada peristiwa tertentu atau objek. Mereka cenderung kurang intens daripada emosi dan dapat beroperasi tanpa kesadaran individu. Meskipun suasana hati dapat mempengaruhi semua aspek perilaku seseorang, umumnya tidak sepenuhnya mengganggu perilaku yang sedang berlangsung sebagai emosi. Individu biasanya menggunakan bahagia, ceria, damai, sedih, dan depresi untuk menggambarkan suasana hati mereka. Suasana hati mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses konsumsi. Suasana hati juga mempengaruhi proses keputusan, pembelian, dan konsumsi berbagai produk, serta persepsi pelayanan. Suasana hati yang positif tampaknya diasosiasikan dengan peningkatan penjelajahan dan impuls pembelian. Suasana hati yang negatif juga meningkatkan pembelian impulsif dan kompulsif di beberapa konsumen. Efek seperti itu sering disebut program konteks efek dan berhubungan dengan sifat pemrograman mengelilingi iklan fokus. Yang berikutnya ada ilustrasi 13-5 yang dimana Yoplait iklan ini menunjukkan betapa cerdiknya perusahaan mengembangkan produk dan jasa yang relevan dengan berbagai suasana hati konsumen, baik pengalaman atau keinginan. Pemasar berusaha untuk mempengaruhi suasana hati dan aktivitas pemasaran waktu dengan peristiwa-peristiwa yang merangsang suasana hati yang positif. Banyak perusahaan lebih memilih untuk beriklan selama program televisi ringan karena pemirsa cenderung dalam suasana hati yang baik saat menonton acara tersebut. Akhirnya, pemasar dapat memposisikan produk dan layanan mereka
dalam hal peningkatan suasana hati. Yang berikutnya, momentary condition atau kondisi sesaat. Sementara suasana hati mencerminkan keadaan pikiran, kondisi sesaat mencerminkan keadaan sementara seperti lelah, sakit, memiliki uang ekstra, sedang hancur, dan lain sebagainya. Namun, untuk kondisi seperti suasana hati, agar sesuai dengan definisi keadaan sebelumnya, mereka harus sesaat dan tidak terus-menerus dengan individu. Karenanya, seorang individu yang kekurangan uang hanya sesaat akan bertindak berbeda dari seseorang yang selalu kekurangan uang. Seperti halnya suasana hati, individu berusaha untuk mengelola kondisi sesaat mereka seringkali melalui pembelian atau konsumsi produk dan jasa. Misalnya, perasaan individu lelah atau mengantuk di siang hari dapat minum secangkir kopi atau minuman ringan atau makan permen. Pijat dikonsumsi untuk meredakan nyeri otot, berbagai macam obat dijual untuk meredakan ketidaknyamanan fisik yang berhubungan dengan kelelahan, pilek, alergi, dan sebagainya, dan pegadaian yang menyediakan uang tunai untuk individu yang membutuhkan dana sementara, seperti halnya bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, banyak kegiatan pemasaran yang diarahkan pada kondisi sesaat. Yang berikutnya ada ilustrasi 13 strap 6 yang dimana pada ilustrasi ini menunjukkan iklan Robitussin yang dirancang untuk meringankan kondisi sesaat atau yang sedang dialami. Yang berikutnya yaitu situasi ritual atau ritual situation. Sebuah situasi ritual dapat digambarkan sebagai peristiwa yang didefinisikan secara sosial yang memicu serangkaian interaksi yang saling terkait perilaku yang terjadi dalam format terstruktur dan memiliki makna simbolis. Situasi ritual dapat berkisar dari sepenuhnya pribadi hingga sepenuhnya publik. Situasi ritual yang sepenuhnya pribadi adalah keputusan individu untuk bersulang secara pribadi atau mengucapkan doa pribadi di peringatan suatu peristiwa dengan makna khusus bagi individu tersebut. Sedangkan untuk ritual publik atau umum, misalnya sepasang kekasih yang merayakan kencan pertama dengan kembali ke restoran yang sama setiap tahunnya. Situasi ritual sangat penting bagi pemasar karena seringkali melibatkan perilaku konsumsi yang ditentukan. Situasi ritual juga dapat mengakibatkan konsumsi yang merugikan. Misalnya, pada saat pesta, banyak yang minum berlebihan, dan hal ini menjadi masalah kesehatan dan sosial yang serius yang sering terjadi di kampus-kampus. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ini dapat dipahami sebagai perilaku ritual dalam hal yang dipicu oleh acara-acara sosial, misalnya seperti ulang tahun atau perayaan-perayaan tertentu. Yang berikutnya ada ilustrasi 13 strap 7 di mana pada ilustrasi ini menunjukkan bagaimana Smithfield itu memanfaatkan ritual konsumsi. Pemasar juga berusaha mengubah atau menciptakan pola konsumsi yang terkait dengan situasi ritual. Untuk contohnya di Indonesia yaitu seperti Idul Fitri yang dirayakan oleh umat muslim. Yang berikutnya adalah pengaruh situasi dan pemasaran strategi. Pada bagian ini akan lebih berfokus secara khusus pada proses di mana strategi dapat dikembangkan. Untuk itu, maka pemasar mengembangkan produk, periklanan, dan strategi segmentasi berdasarkan situasi yang mungkin dihadapi oleh individu yang memilih berbagai gaya hidup. Setelah mengidentifikasi berbagai situasi yang mungkin melibatkan konsumsi suatu produk, pemasar harus menentukan produk atau merek mana yang paling mungkin untuk dibeli atau dikonsumsi di seluruh situasi tersebut. Salah satu metode pendekatan ini adalah skala situasi dan produk. Dan yang berikutnya juga terdapat figur 13 strap 3 yang dimana contohnya yaitu menggunakan situasi konsumsi pribadi di rumah dan konsumsi di luar rumah, di mana ada kepedulian terhadap reaksi orang lain terhadap diri kita yang diskalakan dalam hal kesamaan dan hubungan mereka dengan produk yang sesuai untuk situasi tersebut.
Yang pertama ada untuk situasi penggunaan 1, yaitu membersihkan mulut saat bangun pagi menggunakan pasta gigi dipandang sebagai yang paling tepat. Sedangkan untuk situasi 2 yaitu sebelum pertemuan bisnis yang penting di sore hari, melibatkan keduanya konsumsi di luar rumah dan kepedulian terhadap tanggapan orang lain. Jadi yang paling memungkinkan adalah menggunakan permen karet rasa mint atau pembersih mulut merupakan pilihan yang tepat. Baik, di slide ini saya akan membahas mengenai 5 langkah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berbasis situasi. Langkah pertama itu dengan menggunakan studi observasional, diskusi kelompok berfokus, wawancara yang mendalam, dan sekunder data dengan tujuan untuk menemukan berbagai situasi penggunaan yang mempengaruhi konsumsi produk. Langkah kedua itu dengan menggunakan survei sampel konsumen yang lebih besar untuk lebih memahami dan mengukur bagaimana produk itu digunakan dan manfaat apa yang dicari dalam situasi penggunaan oleh segmen pasar itu sendiri. Berikutnya yang ketiga itu dengan membuat matriks segmentasi orang ataupun situasi. Di sini baris merupakan situasi penggunaan utama dan kolom adalah kelompok pengguna dengan kebutuhan atau keinginan yang unik. Setiap sel berisi manfaat utama yang akan dicari. Langkah keempat, dengan mengevaluasi setiap sel dalam hal potensi. Di antaranya itu volume penjualan, tingkat harga, biaya untuk melayani, kekuatan pesaing, dan lain sebagainya. Dan langkah kelima itu dengan mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran untuk sel-sel yang menawarkan keuntungan yang cukup, potensi yang diberikan, kemampuan kepada Anda. Baik, di slide ini kita akan melihat tabel segmen situasi untuk lotion Suntan. Di dalam ini terdapat situasi yang tepat untuk menggunakan lotion Suntan, yaitu pada saat kita di pantai, kolam, pada saat penyamakan kulit, sky salju, dan manfaat tertentu lainnya bagi seseorang. Dalam tabel ini juga terdapat pengelompokan manfaat berdasarkan penggunaan potensial untuk lotion Suntan itu sendiri, yaitu berjemur, anak muda, remaja, wanita dewasa, pria dewasa, manfaat situasi umum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat siang.